wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau minta beroleh dulu ya, diminum sama cowok boleh? Cowok, oh iya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa di mana? Amin. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Abdul yang sudah memimpin doanya. Bukan gue udah jawab gitu. Iya, jahat. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Lena Yuliana. Ibu sebagai guru BK gitu di kelas 11 gitu. Dan kali ini kelas 12 ya? Iya, Ibu. Nah, sebelum itu Ibu pengen kenal dulu dengan kaliannya juga. Ini kan beda-beda ya kelas-kelasnya juga. Boleh, Ibu. Kenalkan dulu dari sebelah kanan Ibu. Apa ya? Nama sama kelas. Nah, kan nama saya Jamila dari kelas 12 IPS. Ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas MIPA 2. Ibu suaranya gak ada, Ibu kesian. Perkenalkan, nama saya Mariam dari kelas 2 MIPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 4. Baik, boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Nur. Kelas berapa Nur? dari kelas 12. Pas satu ya? Iya, aku pas satu depan kita. Lanjut boleh. Perkenalkan, saya Nurul dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Aminah dari 12 MIPA 1, Bu. Baik. Nah, sekarang udah kenal ya Pak semuanya. Nah, sebelum itu di sini Ibu mau konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok ini yaitu layanan konseling kelompok yang merupakan proses gitu pemberian bantuan melalui kegiatan tatap muka secara berkelompok gitu. Dan dalam prosesnya, anggota kelompok ini saling menceritakan permasalahan yang dialami oleh setiap individu atau siswa gitu. Nah, di sini Ibu itu berperan sebagai fasilitator dan juga untuk membimbing proses diskusi berlanjut gitu. Nah, ini tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan sosial dan juga menyelesaikan masalah secara efektif gitu. Nah, konseling kelompok ini itu akan dengan apa ya temanya itu perencanaan karir gitu. Yang dimana perencanaan karir itu nantinya kalian mau memilih karir kemana dan juga nantinya mau jenjangnya mau kemana seperti itu. Nah, di sini juga tentunya ada asas ya. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana kalian itu menceritakan permasalahan kalian itu secara terbuka gitu. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana kalian datang ke konseling kelompok ini sukarela gitu. Tidak ada paksaan dari luar maupun dari orang tua ataupun guru dan teman. Dan juga yang ketiga, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, yang dimana pembicaraan di konseling kelompok ini bersifat rahasia gitu, hanya kita aja yang tahu gitu. Nah, sebelum ke inti pembahasan, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk ice breakingnya, boleh kalian berdiri. Aduh, Ibu susah nih. Cepet. Oke, berdiri ya. Untuk ice breakingnya yang pohon apel. Pada tahu ya? Tahu. Baik. Yuk mulai 1, 2, 3. Aku pohon apel yang indah. Ini batangku dan ini akarku. Bila aku terbang, trek trek trek. Bila aku tumbang, trek trek trek. Bila aku tumbang, trek trek trek. Bila aku tumbang, trek trek trek. Bila aku kencang, Wush wush
terkait tentang karir kalian. Nah, Ibu mau mulai dari Jamila. Jadi aku teh banyak ini ya Bu, banyak lagunya gitu kan. Gimana? Aku kan ya aku tuh bingung mau ngejelasin bagaimana Bu. Jadi aku teh awalnya tuh mau ke ini Bu, mau ke dokteran, tapi kedua orang tua aku tuh tidak ini Bu, tidak mengizinkan ke dokter. Tapi malah mengizinkan kepada ini Ibu, disuruh jadi masuk ke teknik hukum. Kamu ada? Nggak ada Ibu. Nggak tahu itu orang tua aku. Baik, jadi permasalahan Jamila ini ada paksaan gitu dari orang tuanya nantinya waktu lulusan dan tidak sesuai dengan minatnya. Iya. Maaf Ibu. Lanjut ke Aisyah. Kalau saya Aisyah gak apa-apa itu kayak Aisyah. Aisyah maaf Ibu, Aisyah ininya lagi sakit, habis nyanyi. Habis konser Aisyah. bisa maksudnya. Saya itu ini Bu, mau kuliah ya Bu, jurusan psikolog, tapi orang tua saya nyuruh saya nikah. Jadi permasalahan Aisyah ini pengen kuliah tapi orang tua Aisyah ini memilih untuk Aisyah langsung menikah. Iya. Lanjut selanjutnya. Ya Bu, kalau Mariam sendiri Bu, ini Bu, jadi pilihan Mariam sama Umi Abi itu nggak sesuai. Ya, karena Mariam itu pengennya masuknya ke jurusan Sandra Tasik Ibu. Cuman Umi Abi tuh pengennya aku harus masuknya ke jurusan ilmu Al-Quran dan Hadis Ibu. Jadi nggak sesuai. Ya Allah, Mariam. Kenapa mana Jamila? Jadi keinginan aku sama Umi itu nggak sesuai gitu. Jadi Mariam ini tidak sesuai ya pilihannya gitu. Baik, Kalau aku bingung sih Ibu mau cerita dari mana karena saya terlalu banyak masalah. Oke, jadi Muhammad ini bingung gitu ya mau menceritakan masalah yang mana gitu. Soalnya terlalu banyak gitu yang Nah, gimana dengan mendalami apa sih kalian? 1, 2, 3 action. Ya kalau saya kayak bingung Ibu, apakah saya mau membuka usaha atau kuliah atau pernikahan Ibu? Karena kan kalau di dalam pendidikan saya butuh itu untuk kuliah, terus saya juga ekonomi, tapi ekonomi saya kurang itu loh. Kayak saya sehari-hari itu makan sayur basi Ibu, karena saya karena saya hidup sebatang kara Ibu. Jadi nggak ada orang tua saya kan udah pisah ya dua-duanya, yang satu di Palembang, yang satu di Korea Ibu. Jadi saya di sini nggak ikut sama siapa karena saya bingung Ibu. Nah terus saya juga pengen menikah kan, karena saya ada satu perempuan yang saya cintai gitu, tapi di sisi lain saya belum punya apa-apa. Atau jangan-jangan Aisyah ceweknya. Gak apa-apa juga, yang kamu rasain kok. Oke. Bentar Bu, tunggu dulu, tenang dulu. Kalau kata aku sih kamu nggak tahu kebanyakan kamu yang bisa mau nikah. Iya banyak orang mau nikah. Kalau kamu nikah kamu nyusahin anak orang tau. Kamu gak kayak gitu dia lagi. Udah tenang? Iya Bu, udah tenang. udah tenang Muhammad. Jadi permasalahan Muhammad ini sangat banyak ya. Tadi terkait orang tuanya dan juga tadi dari Muhammad Dikri sendiri. Baik, silakan dilanjutkan. Kalau saya sendiri mah lebih kebingung ya Ibu, setelah lulus ini mau mengambil jurusan apa seperti itu.
Untuk selanjutnya, Kalau dari saya sendiri ya Ibu, kalau menjual itu gimana ya Bu? Terlalu banyak pilihan memilih karir mungkin ya Bu. Jadi menjual sendiri tuh bingung mau milih yang mana. terus jadi bingung gitu memilih karirnya. Iya. Selanjutnya, Kalau aku sih bingung ya Bu, aku tuh yang kayak disuruhnya sih nerusin bisnis orang tua, tapi kan aku pengen jadi polisi. oke, jadi masih bingung. It's okay. Baik, Ibu akan mengambil salah satu permasalahan ya. Iya. Kira-kira permasalahan siapa yang mengambil? Aminah. Ya, Aminah. Oh saya juga gak apa-apa Ibu, tapi kayaknya Aminah yang Aminah udah stop. Aminah ya yang memilih jurusan itu ya bingung gitu. Nah baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video ya, yaitu video Maudi Ayunda yang berjudul tips untuk memilih jurusan. Wow. Seperti itu. Kita lihat Bu. Ini tips and tricks untuk Itu memilih. siapa sih yang suka memotivasi? Hai Keberian, aku Maudia Yunda. I'm so excited to be here today karena aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya kita milih jurusan yang tepat dan cara masuk universitas impian. Nah, soalnya kalau buat aku sendiri sih banyak banget yang nanya, Kak Maudi kenapa sih milih jurusan filosofi, politics, and economics, dan kenapa Oxford? Jadi karena udah banyak banget yang nanya, aku sekarang pengen share rahasia aku di kalian lewat Kuiper video. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, gimana sih caranya bisa masuk Oxford gitu? Sebenarnya jujur aku bingung juga, soalnya itu such a miracle for me. Sampai sekarang aku juga masih kayak nggak kebayang-bayang kok gue bisa masuk ya gitu sebenarnya. Karena benar-benar mimpi udah dari lama banget. Tapi kalau secara teknis, memang ada prosesnya. Pada saat itu aku riset, aku awalnya riset, aku cek dulu requirements-nya apa aja sih, nilai aku harus berapa sih. Terus dari situ aku set objektifnya, oke nilainya harus segini. Terus begitu nilainya alhamdulillah dapet, waktu itu aku langsung masuk ke portal aplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau apply itu ada portal-portal online biasanya yang kita bisa self apply jatuhnya, dan di situ aku harus submit essay, terus aku harus take a TSA test pada saat itu, dan pada saat difilter dari Oxford-nya aku alhamdulillah masuk interview, dan aku interview lewat Skype waktu itu dan akhirnya masuk. Yeay. Jadi that's a short story of it. Nah, tapi sekarang, as I said, aku mau ngebahas lagi nih, gimana sih caranya milih jurusan yang tepat. This is really tricky. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kita passionnya apa kita benar-benar mau belajar satu hal ini, terus seumur hidup kita bakalan do that thing gitu. So, the first thing I wanna tell you is to strategize pada saat milih jurusan. Kalau aku bakalan explain it in 3 steps ya. Jadi what, who, how. Jadi what atau apa itu maksudnya apa sih hobi kita atau apa sih hal yang paling kita gemari and we love so much. Jadi dari sini kita bisa tahu kita suka jurusan apa. Pada saat itu waktu aku menanyakan ini pada diri aku sendiri, aku sadar bahwa aku suka banget yang namanya subjek-subjek IPS atau social sciences. Aku suka banget sastra, aku suka sejarah, aku suka ekonomi, dan satu hal lagi yang aku tahu, aku juga susah banget belajar cuma satu hal. Jadi susah disuruh milih antara ketiga subjek itu gitu. Akhirnya kenapa filosofi, politics, and economics itu menjadi pilihan yang sempurna buat aku? Karena itu mencakup subjek-subjek yang aku sangat cintai, tapi juga mereka multidimensional gitu. Subjek itu mengajarkan 3 hal sekaligus yang saling mensupport satu sama lain. Jadi waktu itu aku cara milihnya seperti itu. Buat teman-teman tapi yang bingung banget, total nggak tahu mau ngambil apa, menurut aku ada strategi lagi yang lebih lebih dapet kalau buat teman-teman yang masih bingung banget. Dan ini namanya strategi eliminasi. Jadi misal ya,
kalau misalnya kalian punya a few choices. Oke, kalau misalnya bukan ekonomi, aku mau ngambil misalnya matematika atau hukum. Terus itu kita tulis lah, misalnya choice A, B, C gitu. Untuk milih jurusan itu tadi. Nah, kalian tuh bisa pakai proses eliminasi dengan cara hukum udah nggak mungkin nih, aku nggak suka yang ngomong depan orang banyak misal, atau berarti cross, atau matematik nggak mungkin nih, nggak suka ngitung misal. Jadi akhirnya you can consider, kita bisa tahu dari choices yang tersisa, dan di situ kamu bisa agak-agak merasa, oh ternyata kecenderungan aku ke sini ya gitu. Jadi kalau yang ini tentunya benar-benar buat teman-teman yang bingung total, yang masih benar-benar bingung mau milih apa, dan belum cukup cuma bertanya ke diri sendiri, apa sih yang aku suka gitu. Jadi itu ada sistem eliminasi. Terus another tip is to ask who, atau siapa. Misalnya kalian punya role model pada saat itu, mau jadi siapa ya, atau mau jadi orang seperti apa, mau bekerja seperti apa. Pada saat itu aku role modelnya, aku suka banget ngelihat waktu itu Sri Mulyani. Jadi keren juga ya jadi pakar ekonomi gitu. Jadi dan seneng banget sama ekonomi. Terus aku juga ngeliat guru-guru aku gitu. Aku suka banget ngeliat guru-guru aku yang ngajar sejarah sama yang ngajar ekonomi. Aku ngerasa mereka orang-orangnya tuh keren ya. Berarti orang yang belajar sejarah sama ekonomi mungkin asik-asik kayak gitu. Jadi ada inspirasi dari melihat sosok-sosok yang yang aku merasa sukses dan menarik dan keren gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sana ini juga bisa membantu kalian mengidolakan siapa gitu, dan mereka tuh seperti apa, untuk kita bisa reflect balik ke kita mau belajar apa sih, kita mau ngambil jurusan apa gitu. Terus proses terakhir setelah kita udah punya bayangan, kita bisa nanya how. Kita bisa, ini intinya sih sebenarnya riset ya. Kita riset dari kita misalnya udah milih jurusan ini, atau kecenderungan ke social sciences misalnya, atau justru ke sciences, kita bisa tahu gimana sih caranya masuk ke university ini, atau gimana caranya bisa semakin semakin komplit lagi paketnya untuk supaya kita diterima universitas. Kalau waktu itu karena aku udah tahu aku mau ngambil jurusan itu, how-nya salah satunya bagaimana sih caranya supaya akhirnya bisa masuk. Pada saat itu aku langsung ngambil beberapa ekstrakurikuler yang memang ada linknya sama jurusan aku itu. Jadi misalnya kayak gitu, supaya akhirnya bisa masuk. Kan kadang-kadang university ngeliat juga ya, selain dari nilai, kita ada apa lagi. Kita, apakah kita pernah nulis di mading sekolah, kita pernah berorganisasi, dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa kalian brainstorm sendiri, dan termasuk kalian cek-cek lagi di sekolah kalian tuh ada ekstrakurikuler apa yang bisa mensupport aplikasi kamu nanti. Nah, itu udah soal jurusan ya. Kalau soal memilih university yang paling cocok buat kamu atau yang impian kamu. Nah, kalau aku waktu itu sebenarnya aku milihnya dari jurusan nih. Jadi setelah aku tahu jurusannya apa, aku langsung kayak mimpi, waktu itu memang filosofi, politics, dan economics itu kebetulan pertama dicetuskan oleh Oxford gitu. Jadi mereka rankingnya lumayan tinggi dan susah waktu itu masuknya. Jadi ya pada saat itu aku pede-pede enggak sih sebenarnya apply-nya, tapi ya udahlah gitu, daripada nyesel. Gitu intinya. Jadi aku bener-bener driven by jurusan yang aku pilih. Nah, teman-teman, menurut aku memang kan yang kita harus pikirin banyak ya soal university. Kita pengen jauh nggak dari keluarga, misalnya mau di luar kota, mau di dalam kota, kita bakalan cocok nggak sama budayanya di sana, studying environment-nya seperti apa. Itu menurut aku penting banget. Waktu aku riset soal Oxford, aku itu sempat dikasih tahu bahwa di online website-nya dia bilang
kamu murid-murid yang apply ke sini harus siap menulis 2 esai dengan 2000 kata per minggu. Aku waktu itu kayak oh my god, kayak berani nggak ya gitu. Jadi ada ekspektasi yang harus kita pikirin juga. Ada style mengajar dan style belajar yang benar-benar tergantung sama kampus atau universitas pilihan kita. Nah, kalau kamu udah tahu jurusan apa dan universitas apa yang kamu mau, sekarang kita ke the main problem. Gimana sih caranya masuk ke universitas impian itu? Nah, kalau dari aku mungkin tips kali ini satu aja, tapi ini yang paling penting, bahwa kalau kita lagi mau apply itu jangan last minute. Makanya penting banget kita udah ngalamin proses ini semua kira-kira ya 2 SMA di kelas 2 SMA. Jadi kita ada sempat waktu untuk berpikir. Karena biasanya pada saat kita melakukan riset tiba-tiba loh kok ada ternyata harus begini ya, atau harus ngerjain ternyata harus ujiannya yang ini ya, atau harus ikut program ini ya, atau misalnya kalau buat teman-teman yang mau ngambil beasiswa atau gimana, ternyata prosesnya itu jauh lebih panjang, dan ada ekstra requirements yang kita nggak expect. Jadi jangan sampai proses aplikasi, proses memilih itu bentrok sama ujian. Karena itu malah jadi buyar semuanya dan takutnya malah kita jadi nggak prepared gitu. Itu tip aku, jangan last minute and do your. Kan ibu sudah menampilkan ya video gitu Ya. material itu kamu udah. Nah, apa sih yang bisa kalian simpulkan gitu dari video tersebut? Silakan 3 orang. Baik, silakan Mariam. Ya baik Ibu, tadi dari yang video yang dapat saya simpulkan ya Ibu, untuk menentukan jurusan itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi yang 3, yaitu yang Bu itu melihat siapa yang kita ini pengennya jadi yang seperti apa gitu. Misalnya pengen jadi kayak Hotman Paris kah, atau seperti Raffi Ahmad kah, atau yang lainnya gitu. Terus kemudian selanjutnya itu nah, dan selanjutnya itu ada what, yang mana itu sesuaikan dengan minat yang kita punya juga Ibu, biar sesuai dengan misalnya kita tuh punya keahlian bernyanyi, nah pengen kayak siapa, kayak Raisa misalnya gitu Ibu. Terus yang selanjutnya ada riset, nah itu adalah risetnya itu untuk menentukan kita nantinya kayak gimana gitu, mau kayak jadi apa gitu. Nah, gitu. Silakan. Baik, terima kasih Mariam. Selanjutnya mau siapa? Mau nyimpulkan? Min. Suruh Bu. Enggak, halo. Saya ini Baik, silakan Anissa. maaf ya Bu. Baik Ibu, dari video yang tadi telah ditampilkan oleh Ibu ya dari Maudi Ayunda, itu tuh kan ada 3 yang saya tangkap. Yang pertama ada what, dimana kita tuh harus cari tahu dulu misalnya ada 3 nih yang kita mau. Nah dari yang ketiga itu tuh kita tuh kayak cari potensinya lebih cenderung kemana, jadi nanti bisa langsung putusin satu gitu. Lalu yang kedua ada who, yaitu siapa. Nah kita harus nentuin role model kita biar kita tuh ada acuan gitu buat mencapai karir tersebut. Lalu yang terakhir itu ada how, yaitu dimana isinya ada riset ya Bu, dimana itu tuh bisa membuat kita atau membantu ya gitu, misalnya kayak jurusan ini tuh prospek kerjanya kayak gimana, terus kita juga bisa ikut pelatihan atau keahlian yang menunjang kita untuk mengambil jurusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik ya, udah cukup itu tadi dari teman-teman kalian sudah menyimpulkan ya atas terkait video yang tadi Ibu putar gitu. Nah, baik, apa sih yang akan kalian lakukan gitu untuk kedepannya untuk merencanakan karir gitu? Yang tadi sudah ditampilkan ya videonya untuk tadi Kak Maudi Ayunda seperti itu. Silakan.
Yang pertama mungkin ibu aku bangun mau nyari informasi ya terkait bidang yang sesuai sama yang minat aku gitu ibu. Terus juga mau coba-coba ngegali tadi yang sesuai riset itu ibu. Baik. Terima kasih. Apa lagi yang mau? Aku aja ibu. Kalau misalnya dari aku ya ibu, setelah melihat video tentang mengikuti dan konseling ini, penting untuk yang pertama itu kita memiliki role model. Karena ketika misalnya kita memiliki role model, jadi kita itu ketika misalnya sedang menghadapi kayak keraguan dan yang lainnya, kita itu memiliki motivasi kembali. Nah, seperti tadi kata Muhammad, kita juga memiliki acuan. Dan selain itu juga di sini kita juga harus merencanakan, meriset kembali dari apa yang kita inginkan, karena pilihan karir ini bukan hanya sebatas pada saat ini saja, tapi ini tuh nantinya akan dipengaruhi kepada kehidupan kita seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah ada ya langkah-langkah dari teman-teman kalian yang tadi kata Maria itu mau mengenali minat dan juga ya kepribadiannya gitu, dan juga tadi menurut Nurul juga ada apa ya kayak mencari model yang kita mau ke siapa gitu untuk nanti jadi acuan gitu untuk kedepannya kita karir. Baik. Nah, sebelum kita tutup ya sesi konseling ini, Ibu mau minta dong dari kalian gitu kesan-kesannya setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini. Seru. Jadi kita udah tahu harus kayak gimana nantinya kalau mau menentukan karir. Ada lagi? Kalau aku setuju sih. Jadi seru ya gitu, juga bisa tahu nantinya untuk rencana karir kedepannya mau seperti apa. Ya ibu. Dan bakal bermanfaat sekali. Iya. Baik, Ibu tutup ya sesi konseling kita hari ini. Ibu cukupkan di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.